Lazio dan Roma berbagi angka di Derby della Capitale, Mattia Soule jadi penyelamat giallorossi. Derby della Capitale antara Lazio dan AS Roma pada pekan ke-32 Serie A Italia berakhir imbang 1-1 dalam laga sengit yang digelar Senin dini hari WIB 14-4. Laga panas di Stadion Olimpico ini menghadirkan tensi tinggi. Alessio Romagnoli membuka keunggulan untuk Lazio, sebelum Mattia Soule mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti yang menyelamatkan giallorossi dari kekalahan. Lazio tampil lebih dahulu unggul berkat gol cepat dari bek andalan, Alessio Romagnoli. Pemain timnas Italia itu mencetak gol melalui sundulan jarak dekat di menit ke-47, memanfaatkan kemelut di depan gawang Roma. Roma menyamakan kedudukan di menit ke-69 lewat tembakan spektakuler dari luar kotak penalti oleh gelandang Argentina, Mattia Soule. Bola sempat membentur mistar sebelum bergulir masuk ke gawang, dan membuat kiper Lazio tak berdaya. Dengan hasil ini, Lazio mengumpulkan 56 poin dan bertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Serie A. Sementara AS Roma tetap di urutan ke-7 dengan 54 poin, hanya terpaut 2 angka dari rival sekotanya. Ini yang buat Simone Inzaghi frustrasi meski Inter Milan kalahkan Cagliari. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara beberapa pemainnya mengelola penguasaan bola di menit-menit akhir kemenangan 3-1 atas Cagliari. Meskipun kemenangan tersebut penting karena membawa Nerazzurri unggul 6 poin dari Napoli yang berada di posisi kedua, Simone Inzaghi justru lebih memikirkan hal lain yang lebih krusial. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi tidak hanya kecewa terhadap keputusan teknis para pemainnya, seperti Marcus Thuram, di penghujung laga, tetapi juga mulai khawatir soal risiko cedera. Kekhawatiran ini muncul menjelang pertandingan penting leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich di San Siro. Inter sebelumnya meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Bayern Munich, meskipun saat itu mereka tidak diperkuat Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski yang sedang cedera. Federico Di Marco juga belum sepenuhnya fit dan hanya menjadi penonton dari bangku cadangan sepanjang pertandingan. Kepanikan sempat muncul di babak kedua saat Nikola Zalewski harus ditarik keluar. Inzaghi disebut sangat marah karena mengira pemain pinjaman dari Roma itu mengalami cedera serius. Namun, belakangan diketahui bahwa Zalewski hanya mengalami kram, bukan cedera parah. Pada menit-menit akhir pertandingan, Inzaghi tampak terus mengingatkan para pemainnya seperti Davide Fratesi agar tidak mengambil risiko berlebihan. Bahkan dari bangku cadangan, Lautaro Martinez dan Di Marco turut memberi instruksi kepada rekan setimnya untuk mengurangi pergerakan dan bermain lebih aman. Barcelona inginkan Jonathan David, tapi Inter Milan jadi favorit. Inter Milan dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Jonathan David dari Lille pada musim panas tahun ini, bukan Barcelona. Alasannya? Barcelona diperkirakan akan merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang sebagai bagian dari rencana pembaruan skuad di bawah arahan Hansi Flick. Namun, dengan kondisi keuangan yang masih ketat, klub tetap berkomitmen pada kebijakan transfer 1-1, artinya pembelian pemain hanya bisa dilakukan jika ada pemasukan, terutama dari penjualan pemain. Dalam kerangka ini, nama Jonathan David mencuat sebagai opsi yang dinilai ekonomis dan potensial. Penyerang timnas Kanada tersebut telah mengonfirmasi akan meninggalkan Lille saat kontraknya habis pada Juni nanti, dan menyatakan keinginannya untuk bermain di La Liga. Barcelona menjadi satu-satunya klub Spanyol yang realistis untuk merekrutnya. Inter bahkan disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan jasa striker berusia 25 tahun itu. Klub pemuncak klasemen Serie A tersebut tengah menyiapkan penawaran besar, termasuk kontrak 5 tahun dengan gaji 10 juta euro per musim serta bonus penandatanganan yang menggiurkan. Hal ini dilakukan meski mereka sudah memiliki duet maut Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Manchester City berniat bajak Andrea Cambiaso dari Juventus. Juventus mengalami dilema besar usai Manchester City dikabarkan akan kembali berusaha untuk mendatangkan Andrea Cambiaso di musim panas ini. Andrea Cambiaso kembali menarik perhatian klub elit Eropa, terutama Manchester City. Juara bertahan Premier League itu telah memantau Cambiaso sejak Januari lalu dan, menurut laporan Tutto Juve, berencana mengajukan tawaran resmi pada bursa transfer musim panas. Cambiaso telah menjelma menjadi salah satu pemain kunci Bianconeri. Meski telah bekerja di bawah 3 pelatih berbeda sejak bergabung, performanya tetap konsisten.
Ia mampu bermain di kedua sisi sayap, unggul dalam bertahan sekaligus mendukung serangan, profil ideal untuk sistem Pep Guardiola di City. Kecerdasan taktis, teknik apik, dan fleksibilitasnya membuatnya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang bisa langsung berkontribusi. Namun, Juventus menghadapi dilema. Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub terbuka untuk menjual Cambiaso guna mendanai perombakan skuad musim panas. Dengan nilai pasar Cambiaso diperkirakan mencapai 40-50 juta, tawaran dari City bisa sangat menggiurkan. Meski begitu, kepergiannya berisiko meninggalkan lubang besar di skuad, mengingat statusnya sebagai idola penggemar berkat kerja keras dan konsistensinya. Incar Kapten Indonesia Jai Idzes menjadi kandidat kuat penerus Francesco Acerbi jangka panjang di Inter Milan. Menurut data calciomercato.com, salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkancah di Liga Italia jadi bahan pertimbangan Inter Milan. Menurutnya, Inter Milan memiliki pandangan tentang proses jangka panjang untuk kedepannya agar tetap tampil solid. Dan Kapten Timnas Indonesia yang sekaligus Kapten Venezia FC ini, jadi lirik an progres jangka panjangnya. Karena sosok Jai Idzes yang merupakan pemain muda berusia 25 tahun ini, memiliki kriteria yang cocok untuk pengganti B andalan Inter Milan. Francesco Acerbi saat ini sudah 37 tahun, dan tidak lama lagi akan memasuki kepala 4 dalam usianya. Meski begitu, ada satu bek koko andalan Inter Milan Stefan De Vrij pemain berusia 33 tahun, yang masuk sebagai veteran Inter Milan. Disebut sebagai veteran Inter Milan, mereka berdua sudah memakan usia di atas kepala 3, sehingga Inter Milan memiliki rencana. Rencananya yaitu, progres jangka panjang langkah ini dilakukan dengan mendepak 2 B andalan mereka untuk diistirahatkan. Lalu merekrut Inter Milan mencari pilar anyar di posisi pertahanan, dengan mencari bek muda untuk progres jangka panjang mereka. Nama Jai Idzes lah yang sesuai dengan kriteria, karena usianya yang muda dan selalu tampil solid dalam pertandingan. Terlihat di sepanjang musim bersama Venezia FC, Jai tampil sangat memukau, dan bahkan di internasional bersama Timnas Indonesia. Gaya permainan Jai Idzes selalu menjadi hal yang menarik, karena ketangguhan dan kualitasnya sebagai bek sangatlah kokoh. Sebabnya, pilar penting milik Venezia FC ini sedang dalam bidikan mendalam dari klub raksasa Serie A Italia, yaitu Inter Milan. Jai Idzes kuat dalam menjaga lini pertahanan, kokoh dalam duel 1 lawan 1, disiplin menjaga pertahanan, dan lihai mematikan serangan lawan. Selain Jai Idzes dari Venezia, Inter Milan menambahkan bek Udinese, Oumar Solet ke dalam daftar target potensial mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Mantan pemain RB Salzburg itu datang ke Udinese dengan status bebas transfer Oktober lalu. Meski baru memenuhi syarat untuk bermain mulai Januari, ia dengan cepat beradaptasi dan mendapatkan tempat awal di tim Costa Runjaic. Oumar Solet tampil mengesankan di sepak bola Italia, ditandai dengan kekuatan, kecepatan, dan keterampilan antisipasi yang sering melumpuhkan penyerang lawan, membuatnya diminati beberapa klub, termasuk Inter Milan. Nerazzurri sebelumnya telah memantau rekan bertahannya di Blue Energy Stadium, Jaka Bijol, tetapi penampilan Solet akhir-akhir ini telah mengalihkan fokus mereka ke pemain asal Prancis tersebut. Tutto Mercatoe melaporkan jika Udinese telah mematok harga yang diminta sebesar 30 juta euro, yang mungkin dianggap berlebihan untuk seorang pemain yang penampilan menonjolnya hanya terbatas dalam waktu singkat. Solet baru-baru ini membuat kesan yang luar biasa di hadapan para pemain dan direktur Inter. Hal ini disebabkan karena dia menjadi pemain terbaik timnya saat mereka kalah 2-1 di San Siro. Ia mencetak gol pertamanya di Serie A, mengakhiri pergerakan solonya dari lini tengah dengan tendangan keras melewati Yann Sommer dari luar kotak penalti. Selain Solet, Milan juga dikabarkan sedang mengincar Jai Idzes dari Venezia. Bek tengah asal Indonesia tersebut bisa dimainkan dalam skema 3 bek sejajar, baik di posisi bek tengah sebelah kanan, bek tengah sentral atau sebelah kiri.